Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat brownies sekat yang super enak banget. Dan akan saya bagikan juga rahasia agar lapisan luarnya bisa shiny atau mengkilat dan juga crunchy. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk, simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, langsung aja ke cara membuat. Pertama-tama di sini udah saya siapkan loyangnya teman-teman. Ini loyang ukuran 20 x 20. Di sini akan saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis aja. Semua bagian ya teman-teman ya, termasuk samping-sampingnya juga. Nah, setelah itu bisa lapisi dengan kertas roti. Setelah dilapisi kertas roti, ini permukaannya bisa diolesi lagi menggunakan margarin. Dan untuk bagian pinggirnya ini disisakan teman-teman ya. Jadi diberi lebihan sedikit agar nanti lebih mudah lagi ketika mengambil kalau udah matang. Nah, termasuk ini teman-teman ya, untuk sekatnya ini juga diolesi dengan margarin. Ini saya menggunakan sekat yang jumlahnya itu 25 teman-teman. Nah, ini bisa disisihkan dulu, kemudian kita ke bahan-bahannya. Di sini ada coklat batang. Coklat batangnya ini sebanyak 150 gram. Kemudian tambahkan dengan margarin, saya memakai Blue Band yang warna biru teman-teman, ini 50 gram. Kemudian tambahkan juga dengan minyak goreng sebanyak 40 gram. Ini saya timbang teman-teman ya, nggak saya ukur pakai gelas ukur, tapi saya timbang. Dan ini akan saya lelehkan dengan cara ditim. Nah, setelah udah leles dan tercampur semua, bisa matikan kompor, angkat dan dinginkan. Nah, sambil menunggu dingin, di sini akan saya siapkan untuk bahan yang lainnya, teman-teman. Di sini ada gula halus sebanyak 150 gram. Ini gulanya saya blender, teman-teman ya. Jadi ini bukan pakai gula donat, tapi pakai gula pasir yang di blender sendiri. Nah, kemudian tambahkan juga dengan 2 butir telur. Kemudian di sini bisa diaduk dengan cara manual aja teman-teman, nggak perlu pakai mixer ya. Ini diaduknya sampai rata. Dan nggak ada bubuk gula yang masih menggerendil. Nah, setelah gula dan telurnya udah tercampur dengan rata, masukkan lelehan coklat yang udah dingin. Ini minimal hangat teman-teman ya, jadi jangan panas banget. Kalau panas banget nanti bisa merusak telurnya.
Nah, di wadah lain udah saya siapkan tepung terigu segitiga biru atau serbaguna atau protein sedang sebanyak 100 gram. Kemudian akan saya tambahkan dengan coklat bubuk sebanyak 35 gram. Di sini diaduk teman-teman asal rata aja. Kemudian tuangkan ke campuran coklat leleh dan juga telur dengan cara diayak teman-teman ya. Ini diayak dulu tujuannya biar gak ada tepung terigu yang masih menggerendil. Nah, setelah itu bisa diaduk lagi. Nah, ini teksturnya seperti ini teman-teman ya. Dia tuh kental dan agak berat gitu teksturnya. Nah, kayak gini ya. Ini udah jadi. Dan bisa langsung tuangkan ke dalam loyang yang udah dialasi dengan kertas roti. Ingat teman-teman ya, kertas roti yang udah dipasang atasnya atau permukaannya ini diolesi lagi menggunakan margarin tipis-tipis aja, biar nanti ketika matang diambilnya gampang teman-teman. Dan ratakan adonan browniesnya ke semua permukaan loyang. Nah, setelah rata, pasang sekatnya. Kemudian pastikan ini menyentuh sampai permukaan bawah ya teman-teman ya sekatnya. Nah, kayak gini. Selanjutnya bisa dikasih topping sesuai selera masing-masing. Di sini saya menggunakan topping kacang almond teman-teman. Kemudian saya juga kasih topping Oreo. Ini pakai Oreo yang kecil tuh teman-teman ya. Yang wadahnya itu kayak wadah pop mie gitu. Jadi kalau pakai yang besar tuh nggak muat teman-teman karena ini kecil kotak-kotaknya. Dan juga di sini saya kasih topping keju teman-teman. Ini kejunya saya parutnya pakai parut yang besar ya. Buat parut rujak mangga itu. Jadi kalau yang kecil-kecil itu dia terlalu lembut teman-teman. Dan juga saya kasih topping choco chips. Dan bagian tengahnya ini nggak saya kasih topping dulu, nanti aja toppingnya belakangan karena saya menggunakan permen Milo. Ini teman-teman rahasianya ya, biar kulit luarnya nanti shiny atau crunchy. Ini akan saya diamkan dulu sekitar kurang lebih 15 menit sambil menunggu manasin oven. Nah, ini tips berikutnya teman-teman, agar nanti permukaan browniesnya bisa shiny, ada pada proses pemanggangannya. Jadi panggang pada oven panas dan letakkan pada rak tengah. Kemudian panggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit, panggang kembali dengan suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 25 menit atau sesuai oven masing-masing. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah matang. Dan kemudian ini akan saya biarkan dingin dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman setelah dingin akan saya ambil skatnya. Nah, diambil pelan-pelan aja. Kemudian di sini akan saya masukkan ke dalam box. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman ya. Ini tadi tujuannya kenapa untuk kertas rotinya itu dilebihkan.
biar gampang untuk ngambilnya teman-teman. Nah, ini pelan-pelan aja. Nah, itu terlihat kan teman-teman, yang bagian gak ada toppingnya itu dia shiny-nya terlihat banget, dia mengkilap dan itu crunchy. Dan di sini akan saya beri topping permen Milo. Untuk toppingnya tuh selera aja teman-teman ya, terserah. Nah, teman-teman ini siap dijual dengan harga sekisaran 50.000 sampai 70.000 atau sesuaiin aja sama wilayah masing-masing. Nah, ini tinggal dipasangin aja dengan stiker teman-teman ya. Itu udah mewah banget teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, cantik banget kan teman-teman kan? Dia shiny-nya terlihat banget mengkilap permukaannya. Oke, langsung aja akan saya cobain teman-teman. Dia teksturnya padat. Permukaannya mengkilap. Langsung aja. Lapisan luarnya crunchy teman-teman. Ditambah lagi dengan toppingnya. Nah, ini sampai dalam itu dia nyokot banget teman-teman, enak, padat, enak banget. Ini sebenarnya udah viral dari tahun kemarin teman-teman ya. Tapi untuk peminatnya tuh masih banyak banget sampai sekarang. Ini bisa ya untuk ide teman-teman jualan di rumah, untuk teman-teman yang membuka UMKM, bisa dicoba resep ini untuk dijual. Rasanya enak, cara bikinnya mudah, bahan-bahannya simple, dan bisa untuk ide jualan, teman-teman harus cobain. Terima kasih udah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.